Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku, Haryati Ningsih. Apa kabar nih bunda-bunda dan teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semoga rezekinya kita dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Aku tuh pengen sharing ke kalian gimana caranya kita dengan penghasilan yang gak tetap atau penghasilan yang kecil tapi bisa menjalani rumah tangga tanpa hutang, tanpa kekurangan. Tips yang pertama yaitu dahulukan kebutuhan pokok daripada kebutuhan sekunder. Nah, dalam rumah tangga ada banyak kebutuhan pokok yang harus kita penuhin. Mau nggak mau harus kita penuhin. Kalau nggak kita penuhin ya otomatis kita nggak bisa hidup. Otomatis kalau kita nggak punya uang ya otomatis kita bisa harus ngutang. Tapi kita gimana caranya biar nggak ngutang gitu ya teman-teman. Tips yang kedua yaitu kita harus menyesuaikan kebutuhan kita dengan penghasilannya kita. Jadi kalau penghasilan nggak tetap kayak aku, misalkan pendapatan aku 30.000 ya, tapi pengeluaran kita itu harus di bawah itu. Gimana caranya kita tuh harus bisa mengirit dan menghargai uang kita. Bukan pelit ya, kita lebih ke yang menghargai uang. Jadi kita boleh mengeluarkan uang kita keluar, membelanjakan uang kita asalkan ngebelanjanya itu untuk sesuatu yang tepat. Misalkan kita punya uang 20.000, lebih baik kita belikan beras sama lauk daripada harus kita belikan makanan kayak jajan burger yang harga 15.000 yang sekali makan. Tips yang ketiga yaitu belajar hidup hemat. Hidup hemat di sini artinya kita meminimalisir pengeluaran sesuai dengan pendapatan kita. Yang keempat, usahakan sisihkan uang untuk tabungan. Kita boleh sih jajan, tapi jajannya kita tuh harus ada levelnya. Kan nggak mungkin kan kita penghasilannya 30.000 tapi jajannya McD, KFC. Itu kan kesimpulan dari tips aku untuk bisa nabung, untuk bisa sehat finansialnya walaupun penghasilan suami kita kecil, itu adalah kita harus bisa menghargai uang yang kita dapat berapapun nominalnya, entah itu kecil atau besar. Yang pertama tuh kita harus bersyukur. Syukurin apa yang sudah Allah kasih ke kita. Masih banyak di luar sana orang yang hidup dengan tidak layak. Kita tuh tergantung dari mindsetnya kita juga ya teman-teman. Dulu aku tuh saat kerja uang 10.000 itu nggak ada artinya. Tapi setelah aku berhenti kerja, terus aku lihat kayak Gojek, suami aku terutama ya, ngedapetin uang 8.000 itu suami aku tuh harus ngejemput orang, misalkan harus ke resto dulu, beliin dia makan, harus nganter dulu, panas-panasan, kadang hujan-hujanan. Jadi kayaknya aku kasihan banget gitu loh. Kadang kalau dia seharian nunggu sampai malam itu cuma dapat 3 orderan, itu 8 kali 3 cuma 24.000 seharian, pernah nggak dapet sama sekali. Itu kadang kalau aku mau ngebelanjain uang 10.000 kadang aku tuh inget sama suami aku, kasihan ya teman, kasihan ya suami aku, nyari uang 10.000 ini kayak susah. Masa ya aku mau ngebelanjain untuk hal yang hal gak penting. Yang itulah alasan aku kenapa aku bisa hemat. Kalau penghasilannya nggak tetap, gimana cara kita mengatur keuangannya? Jadi pada saat kita penghasilannya lagi sedikit, ya kita cukup-cukupin. Tapi kalau lagi banyak, lagi ada di angka 80.000 nih misalkan udah terkumpul tuh dari sisa-sisa yang kemarin, misalkan dapat 80, kemarin 70, kemarin 80, jadi sisanya itu aku tabungin. Terus kalau misalkan udah dapat 100.000 nih, biasanya aku simpen, aku budgetin untuk token listrik gitu lah. Jadi nanti pada saat token listrik aku habis, aku tuh nggak kebingungan. Apa? Karena uangnya untuk beli tuh udah ada. Nah itu dia tips dari aku, semoga kalian suka. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel YouTube aku. See you on my next video, dadah.